Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ayah dan bunda. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk terus belajar, mencari cara yang terbaik dalam membimbing Ananda untuk mendapat hasil yang terbaik pula. Saya Bu Nini di sini ingin mengenalkan sedikit atau salah satu teknik atau strategi pembelajaran di TK Alam Al-Ghifari, yaitu pembelajaran tentang mengenal keaksaraan untuk Ananda baik di kelas A maupun di kelas B dengan metode fonik. Ayah dan bunda, untuk pembelajaran mengenal keaksaraan di TK Alam Al-Ghifari itu kami menggunakan teknik atau metode fonik. Adapun metode fonik itu adalah model pembelajaran berbahasa Indonesia untuk anak usia dini yang berdasarkan pendekatan yang komunikatif dan tahapan perkembangan anak. Adapun pendekatan komunikatif itu adalah dengan cara yang menyenangkan dan dengan permainan-permainan. Sedangkan sesuai dengan perkembangan anak itu maksudnya adalah dilakukan secara patut dan sesuai dengan kerja otak anak. Ayah dan bunda, tujuan model pembelajaran fonik ini tidak hanya anak sekedar bisa membaca dan menulis saja, tapi itu hanya salah satunya saja. Metode fonik ini bertujuan tidak hanya sekedar anak bisa membaca dan menulis saja, tapi itu adalah hanya salah satunya di antara beberapa tujuan yang lain, yaitu yang pertama, anak fasih mengucapkan bunyi huruf. Yang pertama. Yang kedua, anak mampu dan senang membaca. Jadi ini sangat penting ditanamkan kepada anak, karena kunci keberhasilan anak selanjutnya itu pada senangnya dia membaca. Gimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu sangat sedikit ya, keinginan suka membacanya itu sangat sedikit sekali, sangat rendah sekali ya. Nah, di dalam metode fonik ini diusahakan anak itu ditanamkan rasa suka membacanya. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah anak mampu dan senang menulis. Nah, bagaimanapun menulis itu memerlukan keterampilan ya bunda, ayah dan bunda, makanya di masa usia dini ini kita usahakan agar anak itu sudah senang dengan menulis. Yang keempat, anak ingin tahu makna dari setiap kata. Dalam metode fonik ini kita usahakan anak-anak itu mengetahui makna dari apa yang dia baca ataupun apa yang dia tulis. Jadi setelah membaca atau setelah menulis, kita selalu bertanya kepada anak, "Nak, apa tadi isi yang kamu baca tadi? Atau apa arti dari tulisanmu itu?" Begitu. Yang keempat, tujuannya adalah anak memahami bacaan atau cerita yang dia baca. Kemudian anak mandiri dan percaya diri dalam membaca, karena dengan fonik ini dalam tahap awal itu anak dibiasakan untuk membaca dengan suara yang keras seperti lagu-lagu fonik, kemudian bunyi huruf-huruf. Itu awalnya anak harus bersuara dengan keras sehingga dia nanti diharapkan bisa percaya diri dengan kemampuannya. Ayah dan bunda, dalam strategi mengenal keaksaraan dengan metode fonik ini terdapat 4 tahapan pembelajaran. Yang pertama yaitu tahap prafonik, yang kedua tahap 1, yang ketiga itu tahap 2 dan tahap 3. Adapun yang tahap prafonik dan tahap 1 itu adalah menjadi target anak yang akan didapat di jenjang TK. Sedangkan yang tahap 2 dan tahap 3 dilanjutkan di jenjang SD. Jadi kadang-kadang orang tua menganggap bahwa
bila Ananda belum bisa membaca dan menulis, itu suatu hal yang tidak berhasil seperti itu. Padahal tidak, ayah dan bunda, karena di dalam metode fonik ini ada tahapan-tahapannya, maka kita harus mengikuti kemampuan Ananda, bukan malah Ananda yang mengikuti keinginan kita untuk mempercepat Ananda agar bisa membaca dan menulis, bukan, tapi kita menyesuaikan dengan kemampuan anak. Dalam tahap prafonik dan tahap 1 itu kita lakukan di jenjang TK, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kemampuan anak itu mampu mencapai tahap selanjutnya. Jadi tetap kita fasilitasi. Namun ketika Ananda sampai ke tahap 1 dan belum mencapai ke tahap selanjutnya, itu pun tidak mengapa, karena memang standar anak usia dini sampai seperti itu. Nanti bisa dilanjutkan ke jenjang SD atau jenjang berikutnya. Tahap prafonik itu biasanya kita capai pada anak di TKA, kelompok A. Di tahap prafonik ini anak dilatih untuk mengenal huruf, terutama huruf vokal A, I, U, E, dan O. Baik itu bunyinya, nama hurufnya, lalu bentuknya. Nah, di sini anak banyak diajak mendengar cerita, kemudian diajak berkomunikasi, tanya jawab, bercakap-cakap, kemudian mengamati gambar, lalu menyebut gambar apa yang ada di kata apa yang ada pada gambar itu, dan seterusnya, sehingga Ananda dapat membedakan dan mengenal bentuk dari masing-masing huruf vokal tersebut, baik itu beda bunyinya, baik itu beda bentuknya, dan bila disuruh menirukan bisa meniru menulisnya. Nah, seperti itu. Ayah dan bunda, nanti kami akan sedikit menunjukkan macam-macam kegiatan yang bisa dilakukan di tahap prafonik ini. Nah, kemudian yang kedua, tahap 1 itu anak-anak bisa mendapatkannya di kelas B, kelompok B. Di sana di tahap 1 itu anak diharapkan sudah mulai mengenal huruf konsonan. Kemudian setelah mengenal satu demi satu huruf konsonan, Ananda diharapkan bisa menggabungkan dengan huruf vokal yang dia dapat waktu prafonik tadi. Kemudian digabungkan menjadi satu suku kata, lalu dilanjutkan dengan sebuah kata yang bermakna. Antara kemampuan membaca dan menulis seharusnya didapatkan secara beriringan. Ketika anak-anak mampu menggabungkan huruf dan sebuah coretan, diharapkan ia juga bisa membaca apa yang dia tulis tadi. Jadi tahapannya Ananda menulis dulu, lalu membaca yang dia tulis. Dia menulis huruf apa atau menulis kata apa, ditanya selanjutnya. Dalam tahap 1 atau tahap proses menggabungkan antara huruf konsonan dengan huruf vokal, diharapkan orang tua tidak banyak menuntun atau dieja. Ketika anak menggabungkan huruf atau konsonan dengan vokal menjadi suku kata atau menjadi kata, anak diberi kesempatan dulu untuk mendengarkan bunyi huruf yang akan dia tulis. Pada tahap awal perlu pengulangan-pengulangan, kemudian biarkan anak menggabungkan sendiri bunyi-bunyi huruf yang didengar menjadi suku kata, lalu menjadi kata. Seperti contoh di sini, ayah dan bunda, ini Ananda sudah mengenal konsonan Nah, kemudian dia mencoba menggabungkan menjadi suku kata ma, dan lalu selanjutnya mi, lalu selanjutnya mu, me, dan mu. Sebelum dia menggabungkan menjadi bentuk tulisan, Ananda harus melisankan dulu. Misalnya ma, berarti dia
dia mengerti bahwa ma itu hurufnya terdiri dari m dan a, lalu baru dituliskan. Selanjutnya seperti gambar ini, misalnya macan. Ibunda jangan langsung menyuruh anak untuk menulis ma, tapi biarkan Ananda melihat dulu gambarnya. Ini gambar apa, Dek? Macan. Loh, berarti yang belum ada bunyinya apa? Macan. Ma. Apa saja hurufnya? Biarkan Ananda berpikir dulu lalu menuliskannya. Ayah dan Bunda dalam menggabungkan konsonan dengan huruf vokal itu Ananda tidak harus mengenal seluruh huruf konsonan dulu, tapi satu huruf konsonan saja yang dia kenal sudah Ananda sudah bisa membuat sebuah kata. Misalnya kita mengenalkan huruf em, kemudian dia menggabungkan menjadi ma. Ananda bisa saja membuat suku kata ma itu menjadi kata selanjutnya. Misalnya ima, oma, mau, mama, mami, dan seterusnya. Jadi dengan satu konsonan saja Ananda sudah langsung diajak membuat satu kata bermakna. Kemudian setelah mengenal konsonan berikutnya, Ananda juga langsung menggabungkan menjadi kata berikutnya. Sehingga di tahap 1 ini insya Allah Ananda sudah bisa membuat kata, kalimat, bahkan sebuah cerita. Lalu di tahap 2 dan 3 Ananda sudah mampu mengenal huruf kapital, mengenal tanda baca, lalu menata kalimat, kemudian membuat cerita yang sederhana, dan sebagainya. Ayah dan Bunda, pada umumnya tahap 2 dan 3 itu didapat di jenjang SD. Namun tidak menutup kemungkinan di jenjang TK pun ada Ananda yang sudah mampu mencapai target tahap 2 dan 3 ini. Dan itu tidak mengapa, alhamdulillah, dan kami terus memfasilitasinya. Demikian Ayah dan Bunda sedikit tentang metode fonik. Nanti insya Allah ada kegiatan yang bisa dilakukan di rumah untuk menstimulasi atau merangsang Ananda dalam mengenal keaksaraan dengan metode fonik ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.